Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, ada saya Ida Madhar dengan akhiran NIM 15. Saya Fadlan Ahmad Dafan dengan akhiran NIM 55. Saya Rafa Ragita dengan akhiran NIM 36. Saya Muhammad Azmi Mulia dengan akhiran NIM 21. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai proses pengelasan oksiasetilin. Baik teman-teman, proses pengelasan oksiasetilin ini kami mengambil jurnal yaitu pengaruh bahan tambah RD 260, E7016, ER 705-6 pada pengelasan oksiasetilin terhadap kekuatan tarik pada plat Bordes ST37. Lalu kami juga mengambil sumbernya yaitu dari Komputek UMP Ponorogo tahun 2021, karya Didik Setiawan dan kawan-kawan. Nah, proses pengelasan pada prinsipnya menyambungkan dua atau lebih komponen menjadi suatu bentuk mesin. Komponen yang dirakit bias dari produk pengecoran, pembentukan atau pemesinan, baik dari logam yang sama maupun yang berbeda. Unsur pengelasan banyak digunakan saat pembangunan konstruksi dengan logam. Salah satu proses pengelasan yang sering ditemukan yaitu las OAW, yaitu oxy-acetylene welding atau las karbit. Nah, dalam penelitian ini, bahan tambah yang digunakan yaitu ER705-6, E7016, lalu RD260. Karena untuk penggunaan kawat las jenis ini diperlukan nyala jenis netral atau nyala dengan jumlah asetilin sedikit dibanding jumlah asam karena tidak adanya salut pelindung atau pemukus kawat. Maka jenis kawat las ini merupakan komposisi kimiawi khusus, yakni kandungan belerang maksimum 0,04%, fosfor maksimum 0,04%, aluminium jika ada yaitu maksimum 0,02%. Oke, di sini ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini diantaranya yaitu yang pertama untuk mengetahui pengaruh penggunaan bahan tambah yang berbeda terhadap kekuatan tarik hasil pengelasan OCS. Oke, tujuan penelitian di sini yaitu ada 3. Diantaranya yang pertama untuk mengetahui pengaruh penggunaan bahan tambah yang berbeda terhadap kekuatan tarik hasil pengelasan oxy-acetylene pada plat Bordes ST37. Yang kedua, untuk membandingkan kekuatan tarik hasil pengelasan dengan menggunakan bahan tambah yang berbeda, yang 3 tadi, yang sudah dijelaskan oleh Ida. Ketiga, untuk mengetahui bahan tambah yang paling baik dalam menghasilkan kekuatan tarik pada pengelasan oxy-acetylene. Nah, di sini ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen. Metode eksperimen digunakan untuk mengetahui pengaruh suatu perlakuan terhadap hasil tertentu dengan cara melakukan percobaan secara langsung. Pada penelitian kali ini, percobaan dilakukan dengan pengelasan oxy-acetylene pada plat Bordes tipe ST37, spesifikasi panjang 150 mm, lebar 50 mm, dan tebal 3 mm, menggunakan jenis bahan tambah yang berbeda, yaitu RD260, E7016, dan ER705-6. Tahapan penelitian. Yang pertama itu ada persiapan bahan dan alat. Bahan utamanya yaitu ada plat Bordes tipe SD37 dengan berukuran 150 x 50 x 3 mm sebanyak 12 buah. Bahan tambahnya itu ada 3, yaitu ada kawat las RD260, ada AWS E7016, dan ER705-6. Kemudian yang kedua ini ada proses pengelasan. Pengelasan dilakukan menggunakan oxy-acetylene dengan nyala api netral, total dilakukan 9 kali pengelasan. Kemudian selanjutnya itu ada pembuatan spesimen. Uji. Spesimen disiapkan sesuai kebutuhan uji tarik. Yang keempat itu ada pengujian tarik, dan yang kelima itu ada analisis data. Analisis dilakukan untuk mengetahui bahan tambah yang menghasilkan kekuatan tarik terbaik. Kemudian di sini ada hasil pengujian tarik. Berdasarkan diagram dan data di atas, bisa kita lihat untuk bahan tambah RD260 memiliki gaya tarik paling tinggi sebesar
26.591,25 dibandingkan dengan bahan tambah AWS E7016 sebesar 24.786 dan ER7005-6 dengan nilai sebesar 21177. Ini membuktikan bahwa bahan tambah RD260 mempunyai daya rekat yang kuat sehingga menghasilkan gaya tarik yang kuat. Kawat jenis ini mempunyai kandungan titania yang tinggi. Nah, plat jenis ST37 termasuk jenis baja paduan rendah atau bisa disebut low alloy steel baja dengan kadar unsur paduan rendah kurang dari 0,80%. Nah, selanjutnya ada beberapa tahapan pengelasan dari las oksiasetilin. Yang pertama ada RD260. Bahan tambah RD260 menghasilkan nilai kekuatan tarik paling tinggi dibandingkan bahan tambah lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa RD260 memiliki daya rekat yang baik dan mampu menghasilkan sambungan las yang lebih kuat. Yang kedua ada AWS E7016. Bahan tambah E7016 menghasilkan kekuatan tarik yang cukup baik, namun nilainya masih berada di bawah RD260. Sambungan las dengan bahan tambah ini masih tergolong kuat dan layak digunakan. Yang ketiga ada ER7056. Bahan tambah ER756 menghasilkan nilai kekuatan tarik paling rendah dibandingkan dengan RD260 dan E7016. Hal ini menunjukkan bahwa bahan tambah ER7056 kurang optimal digunakan untuk pengelasan oksiasetilin. Pada plat bordes ST37 jika ditinjau dari kekuatan tarik lainnya. Yang terakhir ada kesimpulan. Jenis bahan tambah berpengaruh terhadap kekuatan tarik hasil pengelasan oksiasetilin. Pada plat bordes ST37, bahan tambah RD260 menghasilkan kekuatan paling tinggi diikuti E7016, sedangkan ER705 menghasilkan kekuatan tarik terendah. Dengan demikian, RD260 merupakan bahan terbaik pada penelitian ini. Jadi cukup sekian yang bisa kami sampaikan mengenai pengelasan oksiasetilin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.